Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok selanjutnya dalam mata kuliah Bahasa Arab akan menyelesaikan tugas kami dan akan menjelaskan atau sharing kepada pendengar, kepada teman-teman sekalian. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang media pembelajaran. Perkenalkan dulu, saya Dia Alvina dengan nomor NIM 1901100020 sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertian dari media pembelajaran. Media, kita tahu bahwa media adalah perantara untuk menyalurkan sesuatu. Menurut beberapa pengertian, seperti yang pertama itu misalkan menurut AECT atau Association for Education and Communication, bahwa media adalah suatu bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran informasi. Sedangkan ada satu lagi nih menurut NAA atau NI, yaitu National Education Association. Nah, itu berpendapat bahwa media tersebut adalah segala bentuk yang dilihat, didengar, dibaca, kemudian dibicarakan peserta didik untuk memanipulasi instrumen yang digunakan pada kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau dari dalam bahasa Arabnya sendiri, media itu bisa berarti dalam katanya itu wasail yang artinya pengantar dari pengirim kepada penerima pesan tersebut. Nah, kalau pembelajaran itu merupakan upaya pendidik untuk membantu peserta didik itu melakukan suatu kegiatan dalam proses belajar mengajar. Nah, apa itu bahasa Arab? Bahasa Arab merupakan bahasa yang dipakai bangsa-bangsa yang tinggi di sekitar Sungai Tigris dan Furat, antara dataran Sinai dan Jazirah Arab yang masih digunakan hingga saat ini. Media pembelajaran bahasa Arab itu sendiri adalah suatu media atau perantara pembelajaran yang terencana, terprogram sesuai dengan tujuannya, sehingga pesan materi dalam mempelajari bahasa Arab itu bisa dengan mudah dimengerti oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, seperti menghafal, menulis, dan lain sebagainya, terlebih untuk anak usia dini. Nah, selanjutnya mengenai prinsip dan jenis dari media pembelajaran itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inisa Fitri Akbar, NIM 190110026 dari kelas 4A. Di sini saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Baik, di sini kami mengambil dua tokoh yang menjelaskan mengenai tentang prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Baik, yang pertama menurut Rumampuk, ia mengemukakan 5 prinsip tentang pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, harus diketahui dengan jelas pemilihan atau media yang dipilih itu bertujuan untuk apa. Jadi ada patokannya, kita memilih media itu untuk apa, untuk perkembangan siswa bagaimana. Baik, kemudian yang kedua, pemilihan media harus secara objektif, jadi tidak semata-mata atas kesenangan guru atau sekedar hiburan atau selingan. Pemilihan media itu benar-benar didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Kemudian yang ketiga, tidak ada satupun media yang dipakai untuk mencapai semua tujuan. Jadi setiap media memiliki kelemahan dan kelebihannya. Untuk menggunakan media dalam kegiatan belajar mengajar hendaknya dipilih secara tepat dengan melihat kelebihan media untuk mencapai tujuan pengajaran. Kemudian yang keempat, pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan metode mengajar dan materi pengajaran, mengingat media merupakan bagian integral dalam proses belajar mengajar. Untuk dapat memilih media yang tepat, guru hendaknya mengenal atau mengetahui ciri-ciri dari masing-masing media. Kemudian yang terakhir, pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Baik, kemudian menurut
tokoh yang kedua yang kami ambil dari Ibrahim, yang menyatakan ada 3 pedoman yang digunakan untuk pemilihan media pembelajaran, yakni yang pertama, sebelum memilih media pembelajaran, guru harus menyadari bahwa tidak ada satupun media yang paling baik untuk mencapai semua tujuan. Jadi masing-masing media mempunyai kelebihan dan kelemahan. Penggunaan berbagai macam media pembelajaran yang disusun secara serasi dalam proses belajar mengajar akan mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pemilihan media hendaknya dilakukan secara objektif, artinya benar-benar digunakan dengan dasar pertimbangan efektivitas belajar siswa, bukan karena kesenangan guru atau sekedar hiburan. Kemudian yang ketiga, pemilihan media hendaknya memperhatikan syarat-syarat. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, ketersediaan bahan media. Yang ketiga, biaya pengadaan media. Dan yang terakhir, kualitas atau mutu dari media tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran yang pertama, media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran, metode mengajar yang digunakan, serta karakteristik siswa yang belajar, baik dari tingkat pengetahuan siswa, bahasa siswa, dan jumlah siswa yang belajar. Kemudian yang kedua, untuk dapat memilih media dengan tepat, guru harus mengenal atau mengetahui ciri-ciri dari tiap-tiap media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pemilihan media pembelajaran harus berorientasi pada siswa yang belajar, artinya pemilihan media untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Dan yang terakhir, pemilihan media harus mempertimbangkan biaya pengadaan, ketersediaan bahan media, mutu media, dan lingkungan fisik tempat siswa belajar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang C, yaitu jenis-jenis media pembelajaran untuk anak. Yang pertama, media perangkat. Nah, yang kedua, materi media pembelajaran. Yang ketiga, materi penunjang pembelajaran. Media perangkat meliputi yang pertama perangkat pendengar ya, seperti radio, tape recorder, dan CD. Nah, terus perangkat pandang yaitu alat peraga dan lain sebagainya. Sedangkan perangkat pandang dengar seperti televisi, LCD, dan lain sebagainya. Yang kedua, materi pembelajaran meliputi media pembelajaran cetak yang buku, majalah, dan lain sebagainya. Yang kedua, materi pandang dengar tidak bergerak seperti film yang tidak bergerak. Nah, yang ketiga itu materi pandang dengar bergerak seperti film VCD. Sedangkan media penunjang pembelajaran seperti rihlah dan kunjungan, pameran, terus jalan sehat, sandiwara, perlombaan, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, itu penjelasan dari teman-teman saya mengenai prinsip dan jenisnya. Nah, sekarang saya contohkan untuk sebagai gambaran bahwa media pembelajaran bahasa Arab untuk anak itu seperti apa. Nah, sebagaimana kita tahu, jenis secara umumnya itu jenis media itu ada 3, ada audio, ada visual, sama audio visual. Di sini saya akan mencontohkan untuk audio visualnya. Nah, selain untuk mendengarkan, anak juga bisa melihat untuk lebih mudahnya nih untuk anak usia dini khususnya. Kenapa? Karena anak itu hanya cukup untuk mendengar, apalagi hanya untuk melihat aja, dia kan tidak akan ngerti gitu. Untuk lebih maksimal, media tersebut bisa kita gunakan lebih efektifnya menggunakan audio visual.
dimana dengan audio bersatu contohnya itu seperti VCD. Nah, dalam VCD tersebut kita membuat suatu media pembelajaran itu selain gambar ada juga tulis-tulisan, bahkan ada nyanyiannya. Seperti saya contohkan ya, biar lebih mudahnya itu anak mau menghafal tentang anggota tubuh, misalkan temanya nih bahasa Arab itu. Nah, di sana kita berikan gambaran kepada anak, kita beri lihat dengan video tersebut menggunakan VCD. Terus kita ngajarin anak tuh untuk bernyanyi biar bisa mudah menghafal. Contohnya seperti nyanyian seperti ini. Ra'sun kepala, sya'run rambut, ainun mata, ampun hidung, uzunun telinga, pamun mulut, yadun tangan, rijlun kaki. Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Jadi bagaimana ketika mengajar anak usia dini itu dengan media yang bisa mudah dimengerti oleh anak. Oke, baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Jika masih ada yang kurang jelas atau hal yang masih ingin dipertanyakan, kita lanjutkan di diskusi LMS. Baiklah, yumkin ilahuna, afwan al khata wa nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.